ngobrol bareng asik kali ini seputar percintaan gitu ya. Bentar, sorry banget. Di chatnya sekarang, dibalasnya nanti 3 bulan kemudian, itu kan keterlaluan. Aja kalau saya pusing. Ini komedi. Download aplikasi kan? Tantan, Enggak, Tinder, enggak ada. micet. Apalagi tadi yang mencari wanita BO itu loh. Oh iya, itu kan ada kemungkinan juga. Enggak, suatu enggak saat lah, enggak. kebelet gitu kalau Enggak. Ke situ aja sih. jalannya buntu, dia tidak membuka hati, jadi dia trauma dengan wanita lain. Akhirnya dia masih fleksibel gitu, jadi Enggak. dia nggak sama cewek, kan masih ada cowok, jadi kan Enggak cowok sama lah. cowok gitu. Enggak. Udah dibilangin enggak, ya Allah ini orang. Dulu punya temen nih. Teman cewek Iya temen cewek. cantik, Enggak, orang teman biasa aja. ya seksi. Gini, enggak, yang ente mikirnya ke situ Iya. aja. Kali. Allah Akbar. Saya najis, bos. Dia kan kerjaannya foto buat pertahanin orang yang nggak mau dipertahanin, ibaratnya kayak gitu. Abang misalnya emang nggak chat ya sama cewek lain, mungkin chat sama cowok lain, mungkin sekarangnya bilang ogah, pas dulu pas ngejalanin kan bilang itu Apa sih? setiap ngejalanin itu kalau udah putus gitu pasti bilangnya, ih aku najis sama kamu, aku amit-amit sama kamu. Dia ogah pas udah putus, pas ngejalanin hubungan bilangnya Come on. kan nggak ogah kan, berarti mau kan, berarti otomatis kan harusnya dia nggak pantas ngomong kayak gitu. Umur itu tidak menjamin seseorang itu menjadi dewasa, enggak? Itu cowok sama cowok bisa. Cowok sama cowok. Itu beda urusan, guys. Intinya semua itu bohong, bos. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Mr. Fun, dan video kali ini atau ngobrol bareng asik kali ini seperti biasa saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh partnership saya, yaitu Halo netizen, Isa. Hai. Hai sayang. bareng Isa lagi seperti biasa. Kita bakal ngomongin tentang seputar percintaan gitu ya. Lagi nih. Seperti biasa percintaan lagi. Ampun. Cuman lebih ke arah darknya gitu, dark love gitu. Waduh. Konten sebelumnya nih udah ngebahas tentang perselingkuhan gitu kan, tentang perwanitaan gitu kan. Ya. Mungkin kedepannya masih banyak lagi realita cinta yang sekarang tuh menjadi momok yang menakutkan. Ya. Mungkin, Setuju. ya sekarang mungkin ada pengalaman gaib lagi mungkin yang lebih ke arah situ gitu kan, soalnya kan masih banyak yang harus kita bahas nih di video-video podcast kita ini. Kebenaran ya. Baru kejadian kemarin nih. Baru kemarin banget, Kemarin banget lah. Sehari 2 hari lah. gitu. Pas banget ya, jadi setiap Pas. mau buat konten ada Pas aja gitu, banget. ada aja kelakuan tentang si doi gitu aja. Yes. Mantan doi mungkin. Mantan doi. Kalau nggak tahu ya, kalau bilangnya sih dari hasil chattingannya dia bilangnya udah selesai. Udah selesai. Nanti ditampilin berarti ya, di ini sah-sah aja ya ditampilin di Nggak apa-apa, cuman nanti ada yang disensor dikit lah. Iya. Kalau mau ya. Iya. Jadi ceritanya begini nih. Waktu sebulan ke belakang itu memang kondisinya udah kayak enak. Bentar. Sorry banget. Men, bro, ikut ngerokok dulu. Oh, silakan coy. Santuy. Saya mau disclaimer dulu. Di sini saya tidak nyebut nama, tidak menampilkan nama, tidak juga menyalahkan, hanya bercerita aja. Anggap saja Mawar namanya ya. Nggak usah ada mawar-mawaran. Nanti ada yang namanya Mawar, nanti ngambek lagi. Ya udah nggak ada namanya lah, no name lah. No name, anonimus. Ya, ini. Jadi kejadiannya waktu itu kita nggak ketemu nih.
sekitar hampir 2 minggu. Nah, itu kalau secara dilihat dari usaha saya waktu itu memang lagi drop, lagi jatuh, turun turun banget. Kalau nggak salah minyak sawit ya kalau nggak salah usahanya. Apa lagi minyak sawit. Nah, turun dari situ ya wajar lah, kita namanya butuh support ya, butuh dorongan, butuh Tarikan minimal juga, butuh ide gitu ya. Nah, Benar. ternyata di pertengahan jalan dia juga mendapatkan masalah. Kena musibah di Bukan musibah, cuma ada masalah di keluarganya. Ya. Dia bilang seperti itu. Chatnya ada kok semua. tapi nggak tahu ya masalahnya apa. Tahu Yang jelas sama orang tuanya. katanya itu. Iya, kan saya tidak menyalahkan. Pokoknya saya berpikiran baik aja lah. Nah, positive thinking aja ya, coba positive Dah. thinking. Ternyata pas setelah 2 minggu, berjalan 2 minggu, itu saya nanya, gimana nih, udah beres belum masalahnya? Terus saya juga bertanya perihal kelanjutannya, karena saya butuh Kepastian kepastian, gitu ya. Biar dorongan, gantung gitu ya. maksudnya. Terus yang namanya komunikasinya aja balasnya tuh lama banget, bos. Nah, Iya. terus habis gitu Lama banget. Udah maksudnya dari sejak ada enggak masalah. gini, maksudnya setiap saya komunikasi saya kirim nggak langsung respon, selangnya bisa sejam 2 jam, 3 ya. jam gitu. Itu mungkin masih dalam batas kewajaran, kecuali kan kalau misalnya chatnya di chatnya sekarang dibalasnya nanti pas 3 bulan kemudian, itu kan keterlaluan. Aja emang ente mau dibalasnya berlama-lama gitu, yakin? Enggak dong. Ya, Nah, sama. jadi terus sesudah itu keluarlah obrolan bahwa dianya mengatakan pengen sendiri dulu. Nah, sendiri dulu, atau ya sampai ada bahasa yang saya tidak mau ribet, saya tidak mau ambil pusing. Kalau saya pusing, saya akan tinggalkan siapapun itu. Dia Wow, bilang gitu. siapapun itu. Ya. Sangat epic sekali Nah. kata-katanya. Terus abis itu ya udahlah. Ya saya mempersilahkan, kalau dia mau sendiri dulu ya udah, sok, nggak apa-apa. Responnya balasannya emang ya udah terserah kamu aja gitu. Hah? Gimana? Respon dari Ya maksudnya responnya ya dari saya sendiri juga cuman ngomong ya udah, kalau memang mau sendiri ya silahkan sendiri gitu loh. Kalau memang mau berdua ya lanjutkan. iya, maksudnya nggak jadi masalah. Cuman malah di situ saya memberikan suatu pilihan. Pilihan yang pertama, mau sendiri balik lagi atau mau sendiri aja. Iya. Nah, itu ada nanti, kalau misalnya mau bisa saya tampilin kok. Semuanya itu ada bukti otentiknya ada. Nah, sudah gitu dia bilang ya udah sendiri aja. Ya udah. Saya sambil tidak ada perkataan saya yang menyeleneh, itu nggak ada. Itu semua baik-baik aja ngomongnya dari Bukan, saya. tapi rata-rata sorry saya potong, tapi rata-rata cewek zaman sekarang ya kayak gitu. Kalau ada masalah pasti ya, entah itu masalahnya apakah dia lagi dekat sama cowok lain, atau misalnya lagi ada masalah sama keluarga, sama temennya, aku pengen sendiri dulu aja. Sebenarnya kan manusia nggak ada yang bisa hidup sendiri kan, socialable gitu ya. Jadi nggak ada yang, Sosialisasi, bos. ya sosialisasi ya itu. Kalau buat saya sih ya mikirnya positif aja lah. Oh ya udah, memang lagi pengen sendiri. Ya sekarang inilah namanya hubungan, harus ada percaya dong. Ya. Nah, saya percaya sama dia. Hmm. Nah, ya udah, mangga, silahkan. Gitu. Nah, dari situ kita nggak ada komunikasi sama sekali. Sampai sebulan tuh. Nggak nyampe sebulan. Berapa hari lah? Seminggu kan, kalau nggak salah. Seminggu nggak ada kontak-kontak Sama sekali nggak ada. Akhirnya saya ngurusin, karena saya harus ngurusin SIM card ke Grapari. Akhirnya saya ambil, saya bayar tagihan. Berapa tuh tagihannya? Nggak usah tahu lah. Kartu halo. Oh iya. Intinya segitulah udah. Iya. Saya ambil kartu SIM card, saya pasang di handphone karena saya butuh. Iya. Nah, tadinya SIM cardnya saya yang halo itu ada di Dia. kan. Nah, Di istilahnya dipakai dan di porta untuk mencegah terjadinya tindak-tindak perselingkuhan dari ya mungkin ya, mungkin cuman seperti itu. kalau saya rasa saya nggak ada yang nyumputin kok, nggak
nggak ada apa ya, nggak ada yang aneh-aneh hal gitu. yang disembunyikan gitu Nggak seputar ada, wanita nggak, gitu kan. nggak ada. Nah habis dari situ tiba-tiba saya diblok, langsung diblok bos, Tanpa kata-kata, tanpa kata apapun, dah langsung diblok tuh dari WA semua, langsung tiba-tiba jebret. Waduh, ini ada apa? Nah, udahlah saya nggak ditanya tuh si ceweknya. nggak nanya, karena dia bilang pengen sendiri. Dan sebetulnya di chat terakhir dia bilang iya pengen sendiri aja. Berarti Jadi- dari situ udah tahu Ya ya. udah tahu lah, maksudnya Jadi nggak usah ditanya lagi gitu. nggak usah ditanya, ya udah. Iya. Saya diblok. Nah hari Itu lah sempat nyesek nggak ke dada gitu, sakit, ada perasaan. ya ada, cuman ya udah lah Maksudnya gitu. apa sih, Pokoknya saya tetap positif, udah intinya ke situ. Iya. Nah terus habis itu saya langsung ke apa namanya, download aplikasi kan di handphone. Tantan, Enggak Tinder, ada, micet. apalagi saya sama sekali nggak apa, nggak download sama sekali aplikasi itu. Terus sesudah itu saya download Line, aplikasi Line loh ya, Line ya. Ya, Nah, lain. saya download, tiba-tiba dia malam jam 10, jam 11-an dia langsung ngechat, dengan bahasa yang wow, ngomong ini tuh. Nah saya bilang ini aplikasi Line loh, bukan WeChat, Line loh. Emang logonya emang sama. Logonya warnanya sama. Logonya kan beda. Ya, cuma beda lain sama micet doang intinya. Cuma nih yang saya anehin Line, saya download Line loh, bukan WeChat. Terus dia bilang gimana di situ? Ya pokoknya Responnya bahasanya yang udah wow itu loh. bisa lebih detail nggak itu bahasanya? Janganlah. Gak enak juga. Kamu mau nyari? Kasar amat itu. Kamu mau nyari yang? Nah, udahlah. Lah, perasaan saya nggak niat nyari yang kayak begitu. Saya cuma download aplikasi Line doang. Iya, soalnya logonya sama, disangkanya Kan lu butuh jadi lucu ya. Butuh chat me ya, biasanya kan gitu. Nah, dan saya juga nggak tahu di Line ada apa yang saya tahu, cuman berita doang kan. Berita kriminal kan ada. Nah, semua seks berita juga itu ada di Line. Terus saya cuma jawab karena saya ingat waktu itu saya punya komitmen, tiga janji nih waktu itu sama dianya. Saya tidak akan mencari atau tidak akan mencari ya, dari bahasa pun tidak akan mencari, menggoda. enggak, itu saya ingat banget, saya tidak akan mencari wanita dalam kutip BO. Wanita itu nakal gitu ya. Yang kedua, saya tidak akan ngobrol dengan cewek lain selain masalah pekerjaan atau usaha. Nah, yang ketiga, saya tidak akan membuka hati untuk siapapun sebelum, kalau misalnya Tidak ada masalah. Dalam artian bukan tidak ada masalah, kalau dengan dia kalau udahan ya baru saya buka hati gitu. Ya, sebelum Itu- masih sama dia jangan buka hati Nah. orang lain. Itu kejadiannya saya jalanin sampai detik ini, dan itu udah komitmen seumur hidup gitu loh. Apalagi nomor 1 itu mau seumur hidup banget lah. Tapi Gila. kan ya, ibaratnya udah nggak ada, orangnya udah nggak ada, si doinya udah nggak ada, ngapain harus komitmen itu kan? Ya balik lagi ke diri kita ya udah free gitu. Udah Ya bebas kalau gitu. yang nomor 1 saya nggak akan dong. Nah Yang kalau nomor 1 apa sih? itu yang tadi yang mencari wanita BO itu loh. Oh iya, itu kan ada kemungkinan juga Enggak, kan, suatu enggak saat lah, enggak. kebelet gitu kalau Enggak. Ke situ aja sih. Makanya intinya yang nomor 2, nomor 3 itu sampai detik ini pun saya jalanin. Sampai detik ini loh. Ya, mungkin sampai tua nanti gitu sih. ya enggak lah. Tidak akan Wah, buka stres. hati. Gimana sih? Kan ada kan zaman sekarang Enggak, fleksibel lah. enggak. Bentar lu, Enggak, zaman sekarang nggak mau ke arah yang nggak benar, udahlah. Nah, ini ente bikin podcast sama yang sejalur no sono. Nah, kalau teman saya gitu kan, Anjing. jalannya buntu gitu kan, dia
tidak membuka hati, jadi dia trauma dengan saat menjalani cinta dengan wanita lain gitu kan. Pada saat dia trauma dan dia terblok hatinya gitu, udah nggak bisa membuka hati buat wanita lain lagi, akhirnya dia masih fleksibel gitu, orangnya dia fleksibel banget, flexibility banget gitu. Jadi dia nggak sama cewek kan masih ada cowok, jadi kan cowok sama cowok gitu. Enggak. Udah dibilangin enggak, ya Allah ini orang. Saya lama-lama siram dia pakai kopi, baru tahu rasa. Siapa ngampun. Terus udah gitu, lanjut komitmen berarti udah jalan sampai sekarang kan? Sampai detik ini saya jalani. Sampai saya sengaja dibikin apa? Itu ada ininya, ada bukti chatnya ada. Itu tahun kemarin tuh ada bukti chatnya semua. Dan yang lucunya, saya sering bilang, Gimana? saya sering bilang dari waktu itu, saya punya teman, dulu ya. Ya, teman cewek, Iya teman cewek. cantik. Enggak, orang teman biasa aja. Ya, seksi. Gini, enggak, ente mikirnya ke situ aja. Kali. Allahu Akbar. Kali. Ampun. Ya punya teman, terus cewek. Terus Namanya disebutin nggak? Nggak usah lah. Bisa. Kan yang bersangkutan juga tidak kita sebutin kan. Iya. Akhirnya dari situ keluarlah dia bilang nggak suka nih sama si cewek itu. Si Bohong. doi. Saya udah bilang, ngeyakinin, saya sama dia cuma teman kok. Bukan teman tapi demen ya. Ya. Ingat loh, saya temenan bener-bener. Iya. Bukan temen jadi demen. Iya. Dia sampai nge-DM si cewek itu bilang, nanya, kamu ada apa nih sama si Isa? Oh, si temannya si doi itu nanya ke si Doi nanya sama dia, gimana sih? Oh iya, nanya ke lemot teman nih. cewek ini. Lemot Ya. ah. Ya, terus Gak asik. Akhirnya dijawab lah, emang teman biasa. kata dia, Ya, si doi. ya memang bukan kata dia, realitanya gitu. Ya, teman biasa. Dan saya tidak saya tidak merasa rugi loh. Dia udah sampai kayak gitu, sampai akhirnya sampai sekarang itu kalau nggak salah masih di blok, dan saya nggak buka bloknya. Sumpah demi Allah nggak dibuka. Berarti abang juga ngeblok si akun si cewek si doi juga dong? Nggak? Oh, saya nggak. Jadi dia doang yang ngeblok? Yes, saya nggak ngeblok. Sama sekali blok nggak juga ngeblok. gitu. Tanggung aja, tanggung enakan. Nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu juga. Ada perasaan gemes gitu buat ngeblok lagi. Jadi suatu saat kalau Soalnya gini, saya nggak dendaman orangnya, nggak mau dendam juga. Ya udah biarin aja lah gitu. ingat, dendam dapat menghancurkan semuanya. Jadi buat kalian yang suka dendam, lebih baik hilangkan sifat tercela itu. Iyalah, buat apa dendam bos? Iya. Nggak ada gunanya. Lebih baik hidup apa adanya, jujur, ikhlas, dan tawakal. Ya udah, terus intinya berusaha aja. kitanya harus bisa berdamai dengan masa lalu. Udah, Ya. pelajaran aja gitu loh. Terus yang lanjut ya, yang Oke. lucunya itu dia bilang di chat terakhirnya tuh, jangan ganggu hidup saya lagi, kita selesai. Nanti dia ngeblok, tapi dia bisa chat. Enggak, jadi ya karena udah diblok kan, WA udah diblok. Ya. Ke lain lah. Oh, pindah ke lain. Nah, dia bilang di situ karena tahu saya download lain, mungkin ada notifikasinya. Jadi dia akhirnya ngasih chat Iya, lewat yang dari line. situ. Nah, pas dari situ langsung dia bilang, jangan hubungi saya lagi, kita selesai. Di situ saya jelasin, saya punya komitmen begini. Bukan berarti saya ingin merespon, pengen mempertahankan. Saya dari dulu sudah mempertahankan loh. Ya. Ya, dengan memberikan, pengen sendiri, oh ya silahkan, mangga. Itu sudah mempertahankan. Cuma sekarang udah masanya, ya udah, orangnya udah, saya dulu pernah mempertahankan. Masalahnya gini, juga. saya bukan nggak mau mempertahanin. Dia bilang ke saya najis bos. Depannya mungkin harus lain kali mungkin mandi sama tanah 7 kali kalau sampai dibilang najis. Kayaknya gue harus begitu. Kurang ajar. Ini tapi nggak, baiklah orangnya. Iya. Baiklah, kayak nggak mau ngejelekin ya. Kan nggak disebutin namanya. Iya, tapi kan toh mantan istri pun dulu orangnya baik, sekarang dia juga baik, cuman ya Ya, mau gimana, salah
salah cara berpikir, salah gaul mungkin. Ya mungkin. Bisa jadi. Jadi tata bahasanya mungkin kurang SPOK mungkin ya. Subjek predikat objek keterangan. Tuh, bos. Jadi kurang teratur gitu ya dan halus gitu ya. Kadang nyerepet hati gitu. Intinya sih dia bilang gitu, najis jangan hubungi saya lagi, dan itu saya tambah lagi di komitmen yang saya pernah waktu itu bikin tuh. Ya. Nah akhirnya saya kirim lagi di SMS karena udah diblok, WA udah diblok nih. Ya, Saya akhirnya kirim SMS. email, SMS juga. diblok juga. Nggak tahu, saya nggak kita nggak tahu SMS diblok apa enggak. Ya. Saya tapi saya SMS, saya juga kirim email. Harusnya SMS-nya gini biar dibalas. Selamat Anda mendapatkan hadiah 150 juta dari PT. Enggak. Pasti dibalas kayak gini. Enggak lah. Terus saya kirim email beserta bukti chat. Dia bilang jangan hubungi saya lagi. Kamu ini orangnya najis. Nah, bla 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 Nah, ya. kita selesai. Dah. Saya langsung di situ bikin komitmen sama dianya. Bukan bikin, kirim komitmen penambahan poin. Di nomor 4 itu saya bilang saya tidak akan mengganggu, menghubungi, Menggoda. mengusik, menggubris yang berhubungan dengan dia. Iya. Dan dia akhirnya menjawab. Nggak dijawab. Oh, nggak dijawab. Nggak dijawab. Berarti secara tidak langsung ya dia mungkin setuju saja mungkin. Ya udah dengan kehidupannya, dengan caranya dia, ya udah Dengan begitu. cowok barunya dia mungkin. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mau mikir ke situ lah. Itu mungkin dia pengen ya Healing kehidupannya dengan orang lain. mungkin ya silahkan aja lah. Yang mungkin dia Cuman satu sih, cuman caranya jangan seperti itu. Kalau memang mau berpisah, ya udah pisah aja. Ngomong aja, kita udah nggak cocok. Atau ngomong kayak, aduh saya udah nggak nyaman nih sama kamu, sama ente udah nggak nyaman. Mending langsung to the point aja. To the point aja, nggak usah yang basa-basi gitu. nyari masalah gara-gara aplikasi lain. Apa coba bos? Aplikasi lain disamain sama aplikasi micet. Iya, terus apa ya? Kenapa sih tidak bisa berpikir positif gitu loh? Kalau berpikir positif ya udah. Oh ya udah, tinggal ngomong. Duh, maaf ya, kita nggak bisa lanjut, kita udahan. Nggak apa-apa ya? Oh ya udah. Nggak usah disebutin alasannya, ya udah. Tapi jangan nanti ada kadang-kadang gini loh. Entah cewek entah cowok itu suka mencari pembelaan atau kesalahan di orang, di pasangan. Untuk menutupi kesalahan diri sendiri. Nah, janganlah. Maksudnya kalau emang mau putus ya udah putus, tinggalin. Yeah. Sesimpel itu. Yeah. Jangan sampai menghina, tapi hey, ente berhubungan sama orang itu, sama saya itu 3 tahun bos. Iya. Kok akhirnya dibilang kan gak lucu. Gila gak? Iya. Ngapain aja coba? Ya kalau nggak suka ya tinggal bilang aja nggak suka kan. Iya. Nggak usah munafik terhadap diri sendiri. Iya, gitu kan. maksudnya ya gitu. Kalau terus jangan nanti ada bahasa kok gak mertahanin lah. Selama ini Saya sudah mempertahankan 3 tahun Anda. itu mertahaninnya nggak sebentar. Iya. Banyak banget lah. Dan saya semua rata-rata saya suka chat itu semua suka di save ke email. Untuk backup datanya ya. Nah, jadi saya punya bukti otentiknya. Oh ya udah nih, ngomongnya kayak begini nih. Ini ngomongnya kayak begini, ngomongnya kayak begini. Ya, jadi kalau Jadi suatu saat saya disalahin, ada buktinya. Ya, gitu betul. loh. Jadi jangan bilang saya tidak mempertahankan. Ya lucu lah. hampir mirip-mirip sih dulu juga saya gitu. Jadi sama orang Tasik, dia ya menurut saya cantik ya, seksi, model juga gitu. Cuman pada saat saya jalan ya lumayan lama lah gitu, orangnya udah dipertahanin, cuman dianya yang ngelunjak gitu kan, nyalahinnya saya gitu, padahal dia yang ingin memilih jalan sendiri. Saya udah nyegah-nyegah, dia kan kerjaannya foto ya gitu ya. Terus ya perlingkungannya, circle-nya gitu ya, mungkin gitu. Tapi malah nyalahin karena si pihak cowoknya yang nggak mertahanin gitu, nggak bisa ngejaga, padahal kan udah dijaga. Jangan yang kayak gitu-gitu.
cari temen yang inilah gitu. Cuman kan kalau si ceweknya emang udah emang dia masih mikirnya ya masih mikirnya pendek lah ya, belum mikir ke depan, belum panjang ya, kita mau gimana lagi, ya udah saya biarin aja akhirnya, nggak usah ribet harus mertahanin orang yang nggak mau dipertahanin, ibaratnya kayak gitu sih gitu. Ya intinya bukan nyari kesalahan atau nyari pembenaran, bukan. Intinya pasti keduanya pasti ada salah Ya. Nah, jadi yang nggak usah sama-sama besar kepala lah, nggak usah sama-sama egois. Kalau saya pikir nih, kenapa dia seperti itu kemarin, karena posisi saya lagi di bawah. Ya gimana, kenapa ya setiap ya hampir berapa ya, sekitar 80-70% lah wanita meninggalkan laki meninggalkan wanita pada saat posisinya di bawah, padahal kan maksudnya bukan takdir apa ya, nasib kan belum ada yang tahu kan kedepannya nanti misalnya dia bakal sukses walaupun sekarang lagi di bawah, atau misalnya justru yang lagi di atas malah nanti jadi di bawah, kan gak ada yang tahu gitu. Cuman kenapa sekarang itu 70-80% cowok atau cewek mikirnya pas lagi si pasangan kita lagi down gitu, bukannya disupport malah lebih milih ninggalin gitu. Lifestyle. Ya mungkin lifestyle udah ke lifestyle lah. Kenapa? Kalau menurut saya, kenapa lifestyle? Satu, dia lifestyle kan luas nih. Misalnya teman-teman dianya yang pasarnya yang sama, gaul yang wah branded kek, atau bisa liburan kek, bisa kemana kek, ya terpicu gitu loh. Cuman saya tegaskan sekali lagi, saya tidak tidak menilai dia seperti itu gitu loh. Saya tidak mau menilai dia seperti itu. Saya mikir positif, ya dia pengen sendiri, udah gitu aja lah. Cuman ya tolonglah jangan nyari kesalahan, nyari pembenaran. Kalau memang mau pisah ya udah sok pisah. Jangan dulu kemarin manis banget, makan disuapin, nggak gitu juga. Akhirnya begitu udah lagi di bawah dijelek-jelekin. Janganlah, buat apa gitu loh, kayak gitu. Iya. Benar nggak sih? Iya. Iyalah. Setuju. Nggak, masalahnya gini. Kita tahu karma itu ada, tapi kita tidak mengharapkan dia mendapatkan karma itu loh. Benar nggak sih? Bukan dari saya, tapi dari orang lain gimana? Ya, karma itu nggak langsung datang enggak dari langsung khusus dari kita. Nyakitin dia, enggak. Kadang melalui orang dari lain. Orang lain loh, itu lebih sakit, bos. Ya. Itu kadang juga kita nggak nyadar, oh ini namanya karma, walaupun itu dapatnya dari orang lain, masih nggak mikir juga. Gitu. Masih nggak mikir, kadang-kadang ada yang nggak mikir. Kadang-kadang kapok juga kayak gitu. Banyak. Kadang-kadang termasuk saya juga seperti itu, nggak munafik sih. Oh mungkin dulu karma, saya pernah dulu kita juga nggak nyadar ya kayak gitu. Itu kejadiannya ya seperti itulah, kejadiannya yang lucu, yang apa ya, bukan lucu ya, jadi jatuhnya kok caranya seperti itu gitu. Kemarin dia bilang, sayang banget, sampai saya pernah tuh istilahnya kayak semi lamaran gitulah, semi ngelamar kita berdua doang. Ya dia bilang mengiyakan, ya akhirnya kayak begini. Ya sama pernah yang semi kayak gitu kan, ada nggak sih tanda-tanda yang apa ya, tujuan maksud untuk ke arah seperti itu gitu, semi serius lah, semi ke arah. Udah saya sampai semua saya chat itu saya copy semua, itu ada bukti otentiknya. Sampai saya bilang ya ayo sama-sama support, sama-sama ya udah, kalau memang punya salah ya udah saling merubah lah gitu. Enggak yang harus cari kesalahan. Sayang ini, sayang itu. Enggak usah kayak gitulah. Udah. Sebenarnya simpel sih, bareng-bareng yuk. Cari jalan masing-masing, udah saling support, atau misalnya ya hidup masing-masing, nggak usah cari pembenaran atau kesalahan masing-masing, udah tinggal jalan masing-masing gitu. Sebenarnya. Masalahnya kemarin kan kita udah bahas tuh yang di podcast yang pertama tuh, kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana, bos. Ya, nasib orang nggak ada yang tahu ke depannya. Yang udah pasti itu cuman mati, meninggal, itu udah pasti. Ya.
rezeki udah diatur semuanya. Iya. Sekarang bukan saya pengen jadi sukses, pengen, siapa sih nggak pengen jadi sukses? Tadi nggak pengen. Bukan nggak pengen untuk ini ya, maksudnya dalam bahasanya nih konteksnya, saya pengen sukses tapi kan caranya, prosesnya itu loh yang harus dilewatin. Kebayang nggak sih? Teman juga kan beda-beda, ada yang suksesnya entah itu 2 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang instan gitu sekarang, bikin usahanya baru besoknya langsung melejit, kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Iya, tahu, nggak ada Bos. yang tahu. Itu kalau misalnya dari sudut materi finansial lah. Iya. Tapi kalau dari sudut Percintaan. sikap atau bahasa, kayaknya wajar-wajar aja lah gitu. Wajar gimana? Ya maksudnya jarang terjadi perselisihan gede gitu. Iya, iya. Kalau boleh jujur, saya dulu bareng sama dia itu nggak punya kerjaan sama sekali, Bos. Nggak ada kerjaan sama sekali, serius. Oh, berarti wanitanya emang memandang tanpa melihat materinya. Makanya saya bilang baik orangnya, baik banget. Cuman kok sekarang jadi seperti ini? Apakah gitu pengaruh loh. dari luar? Apakah Nah, saya nggak mau mikir ke situ. stylenya Saya berubah? nggak mikir ke situ. Cuman kok jadi seperti ini nih? Iya. Nah, ya udah silahkan gitu loh. Ambillah jalanmu masing-masing gitu ya. Ya maksudnya kalau misalnya nanti mau diliatin ya slideshow si chatnya, itu saya sama sekali tidak ada menghina. Dia menghina saya dengan dia bilang najis. Saya nggak ada bilang dia najis loh, nggak ada. Mungkin amit-amit gitu. Nggak ada man. Pokoknya saya normal bahasa. Ya udah mengalah aja lah. Iya, iya. Memang saya kurang mungkin buat Ya. dianya. Ya udah terima. Sampai yang apa ya yang nggak masuk akalnya ya itu download aplikasi nanti nyari cewek. Hey bos, ini aplikasi lain, bukan micet. Micet kan sekarang udah mulai di blok, bos. Saya nggak mikir ke situ sih, cuman maksudnya apa ya, kok dia bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Kamu mungkin dia tahu kayaknya di dalam chat lainnya itu sempat ada mungkin Nggak chat ke siapa gitu. nggak ada. Mungkin sama ya mungkin maksudnya sama teman cewek yang lain atau sama customer, dia mikirnya jadi ke arah situ, mungkin ada Nggak. Soalnya saya nggak pernah chat lain. nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ada yang Tapi aneh-aneh. kan ada teman cowok gitu, teman cewek gitu. Iya teman ada, cuman ya itu tadi saya jalanin komitmennya itu bener-bener loh, nggak ada chat sama cewek itu, hey lagi apa, lagi di mana, Nah, nggak ada. yang kayak gitu-gitu kadang buat cewek cemburuan yang suka mencari-cari ya kayak percikan-percikan, tapi kadang kan yang kayak gitu-gitu dipermasalahin gitu kan mungkin Itu sebenarnya gini loh, kalau saya lihat ya, bukan dari dianya mencari-cari saya ngechat kayak gitu, enggak. Karena saya dari semenjak saya bikin komitmen itu saya tidak melakukan hubungan apapun dengan perempuan lain kecuali masalah pekerjaan dan usaha. Ya itu makanya mungkin dia mikirnya abang misalnya nggak chat ya sama cewek lain, mungkin chat sama cowok lain yang mungkin menyukai Ini kok masih dia cemburu gitu kan. enggak. Ini arahnya kemana sih? Atau jangan-jangan ente yang belok? Pertanyaannya soalnya ke situ lagi gitu loh. Soalnya dia bisa sampai mikir yang kayaknya nggak mungkin sih, walaupun warnanya sama hijau, tapi kayaknya logonya si tulisannya kan beda lain sama micet, tapi kok nanyanya ke arah situ gitu. Gini. Nggak ngerti gitu maksudnya. Makanya saya juga nggak ngerti. Jangankan Anda, saya pun sebagai korban tidak mengerti. Kamu mau mencari tit. Kan lucu gitu loh. Terus yang dia bilang apa namanya, kamu janji nggak akan download aplikasi ini lagi. Saya nggak pernah janji loh. Maksudnya bukan berarti saya membela diri, tapi memang saya tidak melakukan janji itu. Saya cuma janji tidak akan mencari wanita yang seperti itu, tidak akan chat dengan wanita lain selain pekerjaan atau usaha, dan juga
tidak akan membuka hati itu udah jelas. Tidak saya bikin itu, dia tahu sendiri. Cuman kok jadi awalnya jadi pengen sendiri. Oh ya udah silakan. Sekarang tiba-tiba aplikasi lain download mencari cewek ini kemana arahnya? Saya mah jam 12 malam loh itu bos. Saya ngelamun sendiri. Ini orang kenapa ya? Lagi sholat tahajud, dia dapat inspirasi tiba-tiba. Nggak ada. Bentar. Inspirasi nggak harus tahajud bos. Iya. Inspirasi lihat buku, lihat video orang itu inspirasi. Kalau tahajud itu pencerahan, Iya. jalan, pilihan. Iya. Ini kok inspirasi? Kelihatan nanti nggak pernah sholat, cos. Anjay. Rajin sih, rajin. Dia bisa sampai tengah malam itu kayak nggak ada hari esok gitu kan, atau misalnya pas jam-jam ya makan malam lah gitu, itu udah jam itu kok gimana mikirnya kan pasti wah paling juga udah tidur jam segini, ngapain chat jam segini, udah besoknya paginya lagi Udah. Intinya sih saya nggak mau mikir kemana-mana, ya udah biarin aja, itu haknya dia. Berarti Intinya sih kalau ada yang kayak gitu kemungkinan mungkin si handphonenya mungkin, atau dia lagi bareng sama cowok lain jadi dia nggak sempet ngechat pas lagi jam-jam sebelum jam saya 12. nggak mau tahu yang kayak gitu sih. Saya nggak mau mikir, udah biarin aja lah. Makanya Rajin banget. yang lucunya itu sampai saya dibilang najis. Ini nggak salah apa? Terus kemarin 3 tahun bareng mau susah mau seneng, oh iya kita lewatin bersama. Sekarang akhirnya dibilang najis. Ya berarti ada benarnya juga. Waktu itu kan dia bilangnya kalau mau susah kalau susah kan bakalan nemenin kan, masih nemenin. Mau susah mau apa, Mau senang juga ditemenin. Nah ini masalahnya sekarang kan posisinya bukan susah lagi tapi susah banget gitu. Jadi mungkin kamu nemenin kayaknya kalau susah banget. Jadi ada cewek-cewek yang ngelesnya kayak gitu. Enggak, kayaknya kamu bukan susah lagi, kamu susah banget. Udah mikirin ke situ. enggak gitu juga lah. Ya, tapi nggak seharusnya sih ya sebagai ya makhluk yang diberikan akal dan pikiran untuk ngatain sampai najis kayak gitu, kayaknya nggak pantas. Apalagi sempet menjalin hubungan gitu kan. Kalau zaman dulu iya emang pernah sih, saya juga sama pernah dikatain, cuman nggak sampai najis banget sih. Ya amit-amit kamu banget kayak sampai kayak kata-kata yang kayak ogah gitu, padahal kan sekarangnya bilang ya maksudnya ke depannya bilang ogah, pas ngejalanin kan bilang Apa sih? ya dulu doang, sekarang doang. Jeng, saya ini bener-bener nggak ngerti. Ini kenapa ini sama ini orang? Iya, yang saya pikirin Udah juga topi kuning, baju kuning, tinggal ngambang. macam tai. Halo, Akbar. Enggak, maksudnya nggak cowok nggak cewek ya. Ini maksudnya nggak membela cowok atau cewek. Tapi kenapa setiap ngejalanin itu kalau udah putus gitu pasti bilangnya, ih aku najis sama kamu, aku amit-amit sama kamu, nyesel aku jalan sama kamu. Padahal kan dulunya nggak tahu. Dia ogah pas udah putus. Tapi kan pas sebelum putus, pas ngejalanin hubungan bilangnya Come on. kan nggak ogah kan, berarti mau kan, berarti otomatis kan harusnya dia nggak pantas ngomong kayak gitu. Ya Allah netizen, ini bagaimana saya netizen? Pertanyaannya kok ke situ ya netizen? Pokoknya udah urusannya itu sampai ribet kayak gitu, nggak ada penyelesaian. Berarti intinya ngambang atau Ya akhirnya kan dia bilang selesai. berarti nggak ada kontak-kontakan lagi sejak itu. Nggak ada. Udah beres, nggak ada dia nggak ngechat juga. Nggak mungkin lah. Ya orang ya sekarang dia nggak mungkin ngechat saya bos. Ada keperluan mungkin suatu saat. Ya orang dia najis sama saya. Mau gimana? Itu cuma kata-kata, kadang udah bilang najis, taunya hey kemana aja, gimana kabarnya, suatu saat Iya. kalau misalnya kayak gitu. Saya udah komitmen kan. Nah ini pertanyaan, gimana misalnya suatu saat cewek atau mantan si doi itu yang kemarin bilang najis bla 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 bla, tiba-tiba ada itikat baik untuk, apalagi sekarang mau deket, ini podcastnya dibuat sebelum bulan Ramadan, ingin minta maaf, ingin silaturahmi. Ya kalau minta maaf ya nggak jadi masalah. Ingin menjalin hubungan yang memperbaiki hubungan yang dulu rusak gitu kan. Kadang zaman sekarang banyak lah orang-orang yang udah melakukan kesalahan tapi dia akhirnya menyesal. Dia sempat ngejalanin sama yang baru lagi tapi dia akhirnya menyesal, ternyata yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Aku nyesel dulu. Nggak mungkin. Jarang. Tapi ada. Ya tapi jarang banget. Misalnya seperti itu. Jarang menyesal. Anggap nih, itu berarti kasusnya dia sekarang punya cowok. Ya. Nah, berarti kan yang
ente barusan bilang sekarang dia punya cowok, Ya, cowoknya. ternyata mungkin dari finansial cukup lebih Ya. malahan. Tapi sikap Dari minus. sikap mungkin minus. Ya terima, karena menyesal itu pasti di belakang, bos. Iya, kalau di awal itu namanya pendaftaran. Iya, nah itu udah menyesal. Akhirnya dia mungkin dengan apa jenuh lah pokoknya. Dia akhirnya mikir, ternyata duit tidak bisa membeli segalanya. Baru sadar itu pas jalan sama cowok yang baru, tiba-tiba ingin, aku pengen baik lagi sama kamu setelah silaturahmi ya, setelah bulan Ramadan misalnya. Aku ingin baik lagi, kita bisa memperbaiki semuanya. Nah, misalnya ada kata-kata itu sebagai cowok gitu, gimana nanggepin cewek-cewek yang menyesal di kemudian hari setelah terasa karmanya. Nah itu. Ya saya sih harap dia jangan menerima karma ya. Jangan Ya. sampai menerima karma. Aduh. Ini mau balik nih ceritanya, mau balik nih. Gimana? Dijamin gak enak lah. Cuman maksudnya kalau dia maksudnya ada itikat baik, ya saya sebagai karena saya pernah bilang sama dianya, saya akan selalu sayang. Siap menerima kembali. Bukan. Tapi ya minta maaf lah minimal. Ya. Ya, tapi Standar. tadi saya bilang bukan berarti dia bilang najis itu dia full salah dengan ngomong saya najis, enggak. Cuman saya juga pasti punya salah dong. Ya. Cuman minimal yuk kalau emang mau ya jangan kayak begitu lagi lah bahasanya. Berarti mungkin ada kesempatan kedua, ketiga, dan keempat mungkin. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang kesekian kalinya, karena kita nggak tahu orang itu bisa berubah kapan dan di mana. Ya kadang kan ada orang yang cuma ngasih, ya mau cewek mau cowok, dia ngasih kesempatan itu biasanya sekitar 1 atau 2 kali lah, itu untuk pembenahan ke depannya. Kadang kan nyatanya kita mikirnya ke depannya, pasti dia kalau balik lagi sama dia, pasti dia udah kena karma nih, udah menyesal nih jalan sama yang baru. Makanya kita dibikin positif, harus positif aja udah, jangan negatif. Kalau dengan berpikir seperti itu berarti kita negatif dong, bos. Soalnya dulu kan gitu, udah 1 kali dikasih tahu, udah 1 kali menyesal, balikan, putus lagi, kedua kali balikan, mungkin ini yang terakhirnya. Taunya kan udah jalan, ingin yang katanya mau bener mau serius, ternyata ya sama aja. Jadi dari sejak itu, dari pas zaman dulu udah aja lah, nggak ada yang namanya kesempatan kedua, ketiga, keempat lah. Mungkin ke 1 adalah, kalau kedua, ketiga, keempat kayaknya ya terlalu gamblingnya terlalu besar gitu. Jadi ketakutannya nanti sekarang misalnya di kayak gini sampai kayak gini gitu, udah epic kayak gini, nanti ke depan lebih brutal lagi kan kejadiannya, bisa suatu saat mungkin kayak gitu. Mungkin kalau sebagai teman ya mungkin oke lah, cuman kalau misalnya kalau misalnya nanti diterima kembali, apa nggak mikir misalnya, aduh nanti jangan-jangan kumat lagi nih, nah kayak gitu. Saya nggak mikir ke situ sih. Ya udah, intinya kalau memang dia mengakui salah, ya saya pun salah gitu. Kasarnya ya sama mau bareng dan minta maaf. Ya udah, saya sih welcome aja. Toh saya tetap pikirnya setiap orang berhak punya kesempatan. Cuman kita nggak tahu berubahnya kapan, kesempatan itu kapan adanya, itu kita nggak tahu, bos. Benar nggak sih? Iyalah. Seiring waktu. Iya dong. Saya juga punya usaha sekarang. Lagi down banget. Sampai peluangnya ada nih. Mau datang peluang. Kalau kita nggak ngambil itu peluang, habis kitanya. Benar nggak? Iya. Nah, jadi kitanya harus benar-benar pintar milih gitu loh. Ini peluangnya mau diambil apa enggak? Karena kita nggak tahu peluang berikutnya itu Akan berhasil atau enggak gitu. akan berhasil dan entah kapan datangnya lagi. Ya. Gitu, bos. Iya, betul. Sama kayak milih cewek juga ya. Iya. Ya, kesempatan itu kadang ada yang datang 2 kali, ada yang datang cuma 1 kali, ada yang berkali-kali gitu. Jadi ya gimana kita pinter-pinter ngambil kesempatan itu gitu. Kalau misalnya salah langkah ya takutnya ya nyesel juga ya. Usaha juga sama sih ya kayak gitu, bener, setuju sih. Jadi misalnya ada ya walaupun gambling gitu ya, kita sebagai pengusaha kan kadang harus mengambil, waduh mumpung ada anjing mumpung nah itu. Anjing mumpung itu beda cerita, bos. Anjing mumpung gitu kan, kadang kita ambil change-nya, mungkin itu dijadikan kesempatan kita buat perbaikan ke depannya. Siapa tahu mau usahanya itu naik atau
datar ya kita jalanin sama kayak percintaan aja gitu ya. Iya. Kemungkinan ada mungkin mulus terus, ada kemungkinan rusak terus gitu, awet rajat gitu kalau kata orang Sunda. Ya, Mencoba memaksakan kan suatu saat ada kemungkinan kayak teman juga ada ya, teman lagi Sebenarnya- jalanin tapi awet rajat gitu, kok apa nggak nyesek gitu, tahu sih orangnya gitu. Sebenarnya awet raja itu karena nggak mau saling ngalah, nggak mau saling mempelajari gitu loh. Karena ya kita punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, begitupun pasangan kita punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau memang pasangan kita kekurangan, ya tutupi oleh kelebihan kita gitu loh, bos. Jangan udah tahu kekurangan, jadi bahas terus gitu loh. Ya kasihan lah. Kapan orang mau apa ya namanya ya, mau Merenovasi merenovasi, mau berubahnya gitu. Kalau dibahas yang cuman kamu begini kamu kurangnya ini kamu kurangnya ini, semuanya kekurangannya jadi serba kurang gitu. daripada menjudge seperti itu, ya mendingan Introspeksi. anggap nih bahasanya, jangan seperti itulah, bagusnya kamu ngomongnya begini kan lebih enak. Ya, kita saling membenahi. lah gitu. Jangan ya itu yang tadi, jangan cari kesalahan, cari pembenaran. Cari kekurangan. Wah, Intinya semua itu bohong. Ingat itu, bos. untuk sementara itu ya caption yang lagi ini ya, hot-hotnya ya. Buat Karena- kita sih. Ya. Soalnya kan kedepannya belum. Emang sekarang kondisinya emang lagi semua itu bohong ya. Belum semua itu nyata dan apa adanya gitu. Ya intinya nggak usah nyari kesalahan lah. So kalau memang buat kalian ya, jangan suka-suka nyari kesalahan. Kalau memang mau udahan ya udahan aja. Kalau emang kalian mau sendiri ya udah ngomong mau sendiri. Ya, betul ya. Simpel itu kok. Iya. Nggak usah jadi bohong sana, bohong sini. Wah, repot, bos. Kalau suka ya bilang suka, jadian udah jalanin. Iya. Kalau nggak cocok tinggal bilang saya nggak Iya. suka, saya nggak cocok, udah beres, nggak usah. Masalahnya umur kita udah tua, bos. Bukan waktunya main-main lagi buat Iya. sana sini gatal, sana sini. Bentar, maaf dipotong. Umurnya berapa? Saya jalan 37. Ya, Tua juga ya. berarti kalau yang muda masih boleh gitu ya menjajaki kayak gitu. Jadi masih ada masalah, ganti lagi ada masalah. Mentang-mentang Enggak juga masih lah. muda, ya. Jangan mikir gitu juga ya. Jangan mikir gitu juga. Nggak salah juga. Jangan mikir gitu juga lah. Justru mau pemuda mikirnya ya harus ya lebih dewasa mungkin, jadi biar kedepannya nggak terlalu rusak ya kehidupan. Tapi kan umur dia tidak mempengaruhi kedewasaan orang, bos. Ya cuman adalah mungkin dikit-dikit gitu kan. Enggak. Umur itu tidak menjamin seseorang itu menjadi dewasa, enggak. Ya kayak misalnya artis dulu juga kan nggak, maksudnya fisik tidak menjadikan Jadi kedewasaan. kemana sih? Umur jadi kan ada yang misalnya apa udah tua tapi baby face gitu. Ya sanggup lagi. Jeng. Bener kan, tapi karena ya umur tidak menjamin kedewasaan, tapi ada orang yang udah tua tapi mukanya masih baby face, berarti kan Kan bukan ke situ arahnya. tapi masih searah gitu kan. Enggak. Beda jalan cerita, bos. Berarti maksudnya kan ada yang masih umurnya masih kecil tapi udah dewasa gitu kan. Ada yang udah dewasa tapi kelakuannya anak kecil. Ada yang udah tua tapi ada yang umurnya udah tua tapi kelakuannya tua juga gitu kan. Sesuai gitu kan. Kan siklus hidup itu kan dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua, anak kecil. Enggak, tua kan enggak. Kita menjadi tua itu kita menjadi anak kecil, bos. Oh iya sih, kembali rapuh Ya. gitu kan, diurus sama anak gitu kayak bayi. Lebih ke anak kecil. Nah, kita kok jadi bahas anak-anak kecil gitu, bocil kan gitu bahasnya percintaan. Ya, yang buat bocil-bocil nih. Ya kalau bisa apa ya, buat orang tua juga yang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan dengan kewibawaan. Jadi anaknya ya dididiknya dengan sebaik-baiknya supaya nanti perilaku ke orangnya juga kan yang mempengaruhi juga kan, lingkungan keluarga mempengaruhi kan buat nanti ke orang lain juga kan lebih baik gitu kan sikapnya gitu kan. Jadi nggak asal kemana Tapi nyaplak. kadang-kadang enggak, lingkungan keluarganya nyaman, enak banget nih, bagus banget. Kadang-kadang
circle temennya. circle temennya nggak bagus. Serius bos, Iya. itu banyak banget kejadian. Berarti ada kemungkinan yang kemarin itu karena mungkin dia punya temennya mungkin Bang Isa tahu, jadi temennya itu mungkin tipe-tipe yang terlalu gaul, branded gitu, mungkin sempat kenal teman-temannya gitu. Jadi kebawa-bawa lah. Oh nggak tahu. Bukannya saya berarti tidak tahu tentang dia, cuman maksudnya teman-temannya normal kok, biasa-biasa aja orangnya, malah yang suaminya ada yang Berarti dia pernah selingkuh, berarti dia selingkuh jelas. Oh, Enggak. Bukan dari temannya, bukan dari keluarganya. Aduh, dari cowok yang baru yang dikenalnya. iya pokoknya Pernah dicek nggak di HP-nya ada Tinder, Tantan, MiChat gitu? Siapa tahu gitu kan, dari situ kan berpengaruh. Nggak. Dulu saya sempat download gitu, cuman itu untuk coba-coba ya, buat survei aja gitu ya, buat sensus. nggak tahu. Masalahnya kita kan nggak ketemu bos. Nah, terus aja bukan tipikal orang yang lihat HP. Enggak. Oh, dia kayak gitu. Dulu kayak gitu. Wah. Sempat kayak gitu, tapi ya nggak, memang kayaknya nggak ada apa-apa bos. Ya tapi kan emang suka overprotective kan orangnya. Iya, saya memang suka overprotective. Jadi biarin aja lah, mau Iya. cek ya silakan aja gitu kan. Makanya kok sampai Mikirnya ke arah sana gitu. Terus yang jelas-jelas saya bilang, kalau saya punya temen, ya temen, bukan temen taunya demen. Enggak gitu. bilangnya teman, taunya demen. Terus dari dulu ya nggak pernah kejadian awalnya temen terus jadian, itu nggak ada. Nggak ada. Oh, saya sama sekali. pernah. Sama sekali. Karena ya udah temen gitu loh. Nggak sih, kadang ya tergantung sih. Kalau temennya oke sih Enggak. kayaknya kalau temennya oke kan kadang sering Enggak, kan enggak ada. kayak sahabat. Gua punya sahabat nih, misalnya cewek nih punya sahabat. Satu lagi, cewek itu nggak mungkin sahabatan sama cowok bos. Ya itu, Nggak ada. tapi banyak Mana? di TikTok ada yang dia bestie aku banget sampai dipeluk-peluk kayak gitu. Enggak lah, itu itu makin nggak wajar. Aku nggak berdiri loh, aku nggak berdiri loh kalau dekat sama dia. Enggak. Oh, Ini kalau buat orang ya, buat saya pribadi ya, saya kurang serk sama yang seperti itu, karena saya sendiri juga nggak jadi sahabat wanita-wanita gitu loh. tapi dulu jadi sahabat, ada teman waktu masih, Tapi kan nggak deket banget, nggak mungkin. justru sampai dia kan teman saya waktu itu ngekos sampai tidur bareng, cuman katanya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Enggak. Cuman Saya nggak percaya. Percaya, soalnya teman cowoknya gini. Nah, Oh iya, iya. beda urusan lah, Iya, maksudnya kan cowok teman sama cewek sahabatan itu kan. Iya, kalau melandoi iya, tapi kalau normal nggak mungkin lah. Pasti terjadi sesuatu. Ya iyalah, udah pasti. Kalau makanya kalau temen, buat saya temen ya udah temenan aja, nggak usah pengen jadi demen. Nggak doyan gitu. Kalau mau emang ngomong demen ya udah dari awal gitu loh bos. Itu kayak teman saya kejadian tuh, ya saya bilang berkali-kali temen. Ya emang temen. Oh, Mau dirubah, mau jadi, saya nggak bilang dia sahabat, saya juga enggak. saya dulu punya sahabat namanya Abel. Dia pelatih dancer. Dia bilangnya teman. Wah, sama Topan udah temen nih, udah deket sahabatan nih. Taunya demen kan? Nah, berarti sesama kan? Dia demen. Bilangnya nggak mungkin kan cowok sama cewek. Ternyata cowok sama cowok bisa. Cowok sama cowok. Kan temennya Abel itu cowok. Nah, Iya. temen. Iya. Itu beda urusan guys. Kan Zaman sekarang itu random. Nggak ada. Saya nggak mau bahas yang segaris yang kayak begitulah, udah nggak. Duh, mengerikan ini bahasanya. Berarti kedepannya mungkin sementara mungkin sekarang lebih memilih untuk masing-masing, dan Bang Isa juga lebih milih sendiri, ya mungkin kedepannya akan mencoba mencari spesifikasi atau kualifikasi untuk wanita yang akan datang yang baru-baru ya. Enggak, saya nggak punya kualifikasi tertentu, cuman ya maksudnya ya menerima apa adanya lah.
jangan apa ya, kalau emang nggak suka ya udah dengan bilang nggak suka. Terus jangan yang tadi saya bilang, intinya buat netizen semua nih, jangan mencari kesalahan, jangan suka mencari kesalahan orang lain, pembenaran juga gitu loh. Terus kalau emang mau udahan ya udahan aja lah gitu, nggak usah pakai embel-embel menghina ini kayak menghina itu kayak ya buat apa. Nah intinya buat yang mereka juga punya pengalaman nih, boleh komen kayak gimana pengalamannya atau terus mau bahas apa lagi. Cuman satu lagi nih, jangan bohong. Ingat, jangan bohong. Bilang temen tapi demen, jangan. Kalau mau temen ya temenan aja udah, jangan ada demen-demenan. Sesimpel itu kok, nggak susah. Sesuai porsinya lah ya, kalau mau temenan ya temenan aja terus ya. Kalau emang masih mau nakal ya udah nakal aja dulu. Tapi jangan sama kita gitu. Jangan lah, kita mah nggak mau. Nakal aja. Kan Silakan aja. Suka ada kan yang pengen nakal. Yang aku pengen nakal dulu. Nanti kalau udah akunya udah mikir lebih dewasa atau ingin, pokoknya mah kamu tujuan akhir aku, cuman aku ingin bohong. Semua itu bohong, bos. Nggak ada main-main dulu. Ada. Jadi mending langsung to the point aja. Kalau mau temen, kalau emang mau nakal ya udah sono aja nakal, jangan balik-balik sama Uing lah. Oke guys, buat kalian yang punya pengalaman seru tentang seputar percintaan atau apapun, buat masukan-masukan kita buat pembahasan konten selanjutnya, bisa langsung isi aja di kolom komentar. Dan yang buat kalian semua yang udah nonton video kita kali ini, terima kasih, thanks for watching. Kita mau like, share, and subscribe di bawah ini supaya channelnya makin berkembang. Dan untuk ke depan ya itu aja ya, paling itu aja. Mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu, pesan akhir terakhir dalam hidup. Intinya semua itu bohong, bos. Semua itu bohong dan jangan dipercaya. Cuman yang ambil aja pokoknya positifnya, buang negatifnya. Gitu aja video dari kita. Thanks for watching. See you on next videos and Bye netizen.